Baik, selamat pagi, Marianita Yodiarti. Nama saya Elizabeth Giovanni, selaku Manajer HRD PT Pertamina Persero. Hari ini Anda akan menjalankan rangkaian dari seleksi rekrutmen PT Pertamina Persero, dan saat ini Anda telah masuk ke tahap interview terakhir. Maka dari itu, pertama-tama saya minta untuk Anda menceritakan tentang diri Anda terlebih dahulu. Boleh, silahkan. Pertama-tama, terima kasih banyak kepada Ibu Elizabeth Giovanni selaku Manajer HRD PT Pertamina Persero atas waktu dan kesempatannya pada hari ini saya dapat menjalankan rangkaian dari proses seleksi PT Pertamina Persero, yaitu interview terakhir. Baik, saya akan menjelaskan dan menceritakan tentang diri saya sendiri. Siapakah sebenarnya saya? Jadi saya Marianita Yodiarti, saya bisa dipanggil Nita. Saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dan berasal dari Kota Magelang. Saya menempuh pendidikan TK hingga SMA di Kota Magelang, dan saya melanjutkan perguruan tinggi saya di Jakarta, yaitu di Universitas Pertamina. Kenapa saya memilih Universitas Pertamina? Karena saya ingin dan saya mempunyai cita-cita untuk menjadi bagian dan dapat bekerja di PT Pertamina Persero. Saya saat ini sudah lulus dan mendapatkan gelar Sarjana 1 Manajemen dari Universitas Pertamina. Saya sendiri memiliki sifat dan kesenangan untuk beradaptasi, bertemu dengan orang baru, mempelajari dan mendapatkan pengalaman serta pembelajaran yang baru. Saya juga merupakan orang yang fast learning. Saya bisa ditempatkan di mana saja, saya bertanggung jawab, dan saya bekerja keras. Disiplin dan tentunya kejujuran adalah nomor 1 bagi saya. Saya sejak kecil hingga saat ini telah menempuh dan melalui banyak tantangan, banyak proses pembelajaran dalam kehidupan sosial, keluarga, organisasi maupun di sekolah. Maka dari itu, besar keinginan saya untuk dapat menjadi bagian dari PT Pertamina Persero. Berikut yang bisa saya ceritakan sedikit tentang diri saya itu. Oke, terima kasih untuk perkenalannya mengenai diri Anda. Selanjutnya, apa sih yang sudah Anda persiapkan untuk menjadi bagian dari PT Pertamina Persero, dan sejak kapan Anda mempersiapkan kebutuhan tersebut untuk mencapai impian Anda? Persiapan apa saja yang telah saya persiapkan untuk dapat menjadi bagian dari PT Pertamina Persero, yaitu saya sudah memulainya sejak SMP. Pada saat SMP itu saya mendapat amanah menjadi ketua OSIS, di mana saya memimpin lebih dari 30 orang anggota OSIS, yang dimana saya saat itu dapat meningkatkan skill kepemimpinan saya dalam berorganisasi, dan saya berhasil memberikan program kerja kepada 3 angkatan dan juga kepada Sivitas Akademika SMP Tarakanita Magelang pada saat itu. Selain menjadi ketua OSIS, saya juga menjabat atau saya mendapat amanah juga untuk menjadi kapten tim basket sejak kelas 7 hingga kelas 9. Itu setiap perlombaan, setiap pertandingan saya menjadi kapten tim basket tersebut, di mana saya memimpin kurang lebih 12 orang dalam satu tim, dan saya juga berhasil membawa tim-tim saya untuk menjuarai perlombaan baik tingkat kota, tingkat provinsi, ataupun tingkat nasional. Setelah itu SMA saya tidak berhenti untuk berorganisasi. Saya melanjutkan organisasi di SMA. Saya mengikuti organisasi Paspara, pengibar pasukan pengibar bendera, lalu saya mengikuti Mudika, Muda Mudi Katolik, dan juga saya tetap melanjutkan sebagai kapten tim basket, dan kebetulan saya juga berhasil, saya membawa tim saya menjuari beberapa perlombaan baik di tingkat kota ataupun provinsi. Setelah itu, pada saat lulus di
SMA saya melanjutkan ke Universitas Pertamina, dan saya lagi-lagi diberi amanah dan kesempatan untuk menjadi ketua himpunan pada semester 4 kemarin, semester 4 dan semester 5 periode 2023-2024 saya menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa manajemen Universitas Pertamina. Lagi-lagi saya mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri saya, melatih skill kepemimpinan saya, berorganisasi, bernegosiasi. Maka dari itu skill-skill tersebut yang bisa menjadikan bekal saya untuk nantinya saya dapat bekerja di PT Pertamina Persero. Selain itu, saat waktu COVID kemarin, saya juga memanfaatkan waktu saya dengan baik, yaitu saya menjadi ikut bekerja di perusahaan keluarga. Saya belajar bagaimana administrasi perusahaan, bagaimana saya memulainya dari nol, dari bawah, dan saya mencoba untuk bernegosiasi dengan rekan kerja ataupun dengan klien. Selain itu, saya juga mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan di luar ke organisasi, di luar sekolah ataupun apapun. Saya mengikuti pelatihan mandiri. Saya ada mengikuti pelatihan public speaking, mengikuti pelatihan kepemimpinan juga untuk memperkuat pada saat saya menjadi ketua himpunan ataupun ketua-ketua organisasi lainnya. Saya juga mengikuti pelatihan Microsoft Office, sehingga itu menjadi dasar dan bekal saya untuk dapat melakukan pekerjaan administrasi dan lain sebagainya. Berikut adalah persiapan-persiapan yang sudah saya siapkan sejak saya SMP, sehingga skill-skill kepemimpinan, skill-skill saya berorganisasi, skill-skill saya bernegosiasi dan bersosialisasi dapat saya terapkan nantinya pada saat saya menjadi bagian pada PT Pertamina Persero ini. Baik, sepertinya Anda sudah mempersiapkan dengan baik, tetapi apa yang membuat Anda berbeda dari pelamar yang lain? Boleh disebutkan? Jadi apa yang membedakan saya dari pelamar yang lain? Itu yang seperti yang sudah saya jelaskan di pertanyaan tadi nomor 1 tentang cerita tentang diri saya. Saya merupakan orang yang pantang menyerah. Saya memiliki jiwa semangat yang tinggi, sehingga saya memiliki mental yang kuat saat di bawah tekanan atau pressure yang tinggi, sehingga saya tidak akan mudah untuk menyerah dan saya akan selalu mengusahakan sebisa mungkin untuk saya dapat menyelesaikan masalah dan memberikan hasil yang terbaik secara maksimal sesuai apa yang saya bisa berikan, sesuai apa yang saya miliki. Selain itu, saya juga memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dan beradaptasi yang baik, yang mungkin tidak semua orang miliki. Itu merupakan hal yang dapat membedakan saya dari pelamar yang lain. PT Pertamina Persero sendiri merupakan corporate yang besar dan membutuhkan untuk melakukan kerjasama dengan banyak orang, dengan banyak instansi, dengan banyak perusahaan swasta, bahkan perusahaan multinasional. Untuk itu, bagaimana cara Anda untuk dapat bekerja sama dengan orang-orang yang beragam? Baik, bagaimana saya mempersiapkan kerjasama dengan orang-orang lain yang beragam, yaitu saya mulai sejak saya menduduki semester 1 di perkuliahan, di mana teman-teman saya merupakan teman-teman yang berasal dari kebanyakan dari luar pulau, dari Sabah hingga Merauke, dari suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, suku Ambon, dan lain sebagainya. Saya mulai bekerja sama, saya mulai mempelajari bekerja sama dengan orang-orang yang beragam sejak saat kuliah tersebut. Selain itu, saat saya menjabat sebagai ketua himpunan, saya juga mendapat kesempatan untuk lebih dekat dengan sivitas akademika, dengan bapak-bapak satpam di kampus, ataupun bapak housekeeping di kampus. Saya sering mengajak ngobrol, saya sering bertukar pendapat, sehingga pada saat saya bekerjasama dengan orang-orang yang berbeda
suku dan agama ataupun berbeda kebudayaan, saya tidak kaget dan saya sudah terbiasa. Saya dapat menghormati dan saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Saya mempelajari tersebut atas dasar karena saya yakin betul bahwa apabila saya dapat bekerjasama dengan baik dengan para orang-orang yang beragam dari budaya yang lain, saya pasti akan bisa survive pada saat nanti di pekerjaan, karena di pekerjaan akan lebih bertemu dengan orang-orang yang lebih beragam lagi latar belakang dan budaya, sehingga saya diharuskan atau dapat memiliki nilai, dapat memiliki rasa menghargai dan menghormati sesama, sehingga hal tersebut tentunya akan membantu jalannya proses bekerja sama dengan orang-orang yang beragam. Saya juga mulai mempelajari bagaimana latar belakang budaya masing-masing, seperti budaya Jawa, seperti budaya Sunda, budaya Batak, yang tentunya masing-masing dari budaya tersebut pasti memiliki karakter yang berbeda-beda di setiap pribadi manusia, sehingga saya dapat lebih mengerti dan lebih dapat mengontrol serta mempersiapkan bagaimana respon saya kepada karakter dan sifat orang-orang yang beragam tersebut. Seperti contohnya apabila saya memiliki kepemimpinan dari suku Batak, saya akan berusaha untuk lebih tenang dan lebih bersabar karena saya tahu orang Batak memiliki sifat dan karakter yang lebih keras dibandingkan saya sebagai orang Jawa. Sehingga saat itu saya sudah paham betul bagaimana saya harus berperilaku, bagaimana saya harus bertindak terhadap atasan saya yang memiliki latar belakang suku ataupun agama ataupun ras yang berbeda. Dalam PT Pertamina Persero, kami memiliki dan mengedepankan tentang integritas. Menurut Anda, bagaimana pendapat dan pandangan Anda tentang integritas? Integritas itu merupakan, bagi saya itu merupakan satu kata yang penuh dengan makna dan penuh dengan kepentingan. Integritas pada sebuah organisasi ataupun perusahaan itu sangat penting. Saya pun membawa nilai integritas ini pada saat saya menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pertamina. Saya memasukkan nilai integritas ini di visi dan misi saya, yaitu saya menjunjung tinggi nilai integritas. Mengapa begitu? Karena kejujuran dan integritas itu sangat terikat dan itu sangat berdampak bagi kesehatan organisasi ataupun perusahaan. Saya menjabat sebagai ketua himpunan, saya menekankan kepada anggota-anggota saya bahwa kejujuran dan integritas itu sangat penting untuk birokrasi kita, untuk kesehatan organisasi kita, sehingga saya mendapatkan feedback yang baik pula atas tindakan ataupun visi misi yang saya usung tersebut, yaitu himpunan saya memiliki birokrasi yang baik, memiliki citra yang baik, dan memiliki kesehatan yang baik, sehingga dengan adanya integritas dan kejujuran itu dapat memberikan fakta yang sebenarnya tentang apa yang terjadi dan dapat berimpact kepada jangka panjang. Di saat atau era seperti ini memang integritas ini perlu untuk ditingkatkan dan ditekan. Kenapa? Bahwa pada saat akhir-akhir ini sering terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan integritas yang tentunya akan berdampak buruk bagi organisasi atau perusahaan, sehingga integritas itu memiliki nilai yang sangat penting di dalam organisasi ataupun perusahaan untuk dampak yang lebih baik bagi organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi bagi saya, integritas ini merupakan satu kata yang memiliki banyak kepentingan dan sangat penting untuk ditingkatkan, untuk ditanamkan di dalam diri masing-masing dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya juga sudah menerapkan nilai integritas ini sejak kecil karena saya sudah dididik oleh keluarga saya bahwa saya harus menjadi orang yang jujur, harus menjadi orang yang disiplin dan tentunya memiliki integritas yang tinggi. Karena itu nantinya akan dapat berdampak bagi
berdampak baik bagi banyak orang dan bagi banyak keadaan atau situasi. Oke, baik. Saya rasa interview pada hari ini sudah cukup. Terima kasih. Semoga Anda dapat menghasilkan yang terbaik. Siap, terima kasih Ibu untuk waktu dan kesempatan bagi saya karena saya telah menjalankan proses dari rangkaian seleksi rekrutmen PT Pertamina Persero pada hari ini, yaitu seleksi interview terakhir. Semoga apa yang tadi telah saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi penilaian dari Ibu Elizabeth, dan apa yang telah saya perjuangkan serta saya persiapkan sejak dulu dapat memberikan hasil yang terbaik bagi saya. Terima kasih untuk kesan dan pesan yang baik dari Ibu. Saya mohon pamit. Sebelumnya mohon maaf juga apabila ada perkataan atau ucapan yang mungkin kurang berkenan di hati Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu. Selamat pagi. Saya izin pamit keluar ruangan Ibu.